Shalom adik-adik. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang ajaib karena Tuhan, Dia Tuhan yang terus menyertai setiap kita. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Kalau minggu yang lalu, siapa yang masih ingat? Kak Michael sampaikan tentang apa? Ada yang masih ingat? Pesta Raja. Bulan ini kita memasuki tema yaitu Pesta Raja. Dan kita akan lanjutkan lagi. Kalau minggu lalu sudah dijelaskan apa syarat yang pertama supaya adik-adik bisa ikut ke Pesta Raja. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa syarat yang pertama supaya kalian bisa datang ke pesta? Apa? Bisa jawab? Ya, benar sekali. Nama kalian harus tertulis ada di undangan pesta. Kalau tidak ada namanya, boleh masuk enggak? Oh, enggak boleh masuk. Syarat yang pertama diingat ya, harus ada nama kalian di undangan pesta. Hari ini kita akan belajar lagi syarat yang kedua. Kalian mau ikut Pesta Raja? Atau mau ditinggal di luar? Kak Yanti sangat berdoa kita semua masuk dalam pestanya Raja. Amin. Adik-adik yang sudah siap, ayo duduk yang manis. Lipat tangan, keluarkan Alkitabnya, keluarkan catatannya. Kita akan belajar bersama-sama. Apa syarat yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa bergabung di pestanya Raja? Siap ya? Kita akan belajar sama-sama. Di Matius 22 ayat 1-14 ada sebuah cerita. Ada seorang raja yang mengadakan perjamuan pesta yang sangat besar. Wah, raja sangat sibuk, dia ngomong ke semua pegawainya, "Hei, ayo siapkan daging yang terenak, siapkan minuman yang paling enak, kita akan berpesta." Dan ajak semua undangan-undangan untuk datang tepat pada waktunya. Di hari yang ditentukan tiba, dilihat, loh, kok aulanya masih kosong? Loh, kok belum ada orang? Raja ngomong sama pegawainya, kok belum ada orang? Kemana undangan-undangan yang ada? Si pegawai mulai ngecek. Dia tanya ke satu orang, "Pak, kenapa tidak datang ke pesta?" "Maaf ya, aku habis beli sapi." Dia datang lagi ke orang yang kedua, "Bu, kenapa tidak datang ke pesta?" "Maaf ya, saya sedang banyak urusan." Banyak orang-orang yang diundang, mereka nggak datang. Sang raja ngomong begini, "Aku mau tempat ini tetap penuh. Sekarang kamu pegawai-pegawaiku datang ke semua tempat, ke pasar, ke lapangan, kemanapun, ajak semua orang masuk untuk ikut pesta." "Siap, Raja, laksanakan." Wah, pegawai dengan semangat, "Ayo masuk, ayo datang." Hingga aula itu menjadi penuh. Tapi ada yang berbeda. Ketika raja masuk ke pesta, ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dan raja ngomong apa? "Hei, kenapa kamu tidak mengenakan pakaian pesta? Enyahlah kamu dan dia akan dibuang di kegelapan yang paling gelap." Adik-adik, ternyata syarat yang kedua, kalau kita mau masuk dalam pestanya raja, kita harus memakai pakaian pesta. Nah, coba ya, kalian lihat, kalian nilai dari rumah mana yang paling oke. Ternyata dalam semua aktivitas kita punya pakaian. Oke, adik-adik ngerti ya? Sekarang nih, contoh yang pertama. Kak Yanti lagi mau bersih-bersih rumah, mau nyapu, mau ngepel. Kira-kira apakah cocok dengan baju yang seperti ini? Cocok enggak kira-kira? Atau yang seperti ini? Adik-adik bisa pilih yang kanan atau yang kiri? Pilih yang kanan. Betul, bajunya oke, nyaman, bisa dipakai untuk bersih-bersih rumah. Betul ya? Itu pakaian yang cocok dipakai untuk bersih-bersih rumah. Yang kedua, kalau kita mau olahraga, kalian pilih pakaian yang mana? Yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Adik-adik pilih yang mana? "Kak, masa olahraga pakai jas? Kan panas." Nggak cocok ya adik-adik ya? Lebih cocok bersepeda pakai baju yang enak, pakai helm, biar aman. Setuju? Nah, yang ketiga, saat kita datang ke pesta, kita lihat bajunya seperti apa? Apa yang harus kita kenakan saat kita datang ke pesta? Coba kita lihat. Oke? Oke ya? Tiba-tiba, loh. Seperti cerita di Matius 22. Kamu bajunya salah. Jangan gitu dong. Nah,
gitu oke, keren ya kan? Adik-adik, untuk kita datang ke pesta, kita harus punya pakaian pesta. Kita tidak akan bisa masuk ke pesta kalau pakaian kita tidak sesuai. Sekarang kita akan belajar, Kak, berarti aku harus punya baju yang keren ya, Kak? Aku harus punya baju yang bagus, yang bermerek. No, bukan. Yang akan kita datangi adalah pesta Raja di atas segala raja. Dia Tuhan kita, dia Raja yang sangat kaya. Apa pakaian yang harus kita pakai untuk ke pesta? Yesaya 61 ayat yang ke-10. Dikatakan, kalian harus berpakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Apa itu, Kak, pakaian keselamatan? Pakaian keselamatan adalah saat kalian terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Hari ini kalian sudah percaya dengan Tuhan? Apakah kalian hari ini ibadah, ikut ke gereja hanya karena ikut mama, ikut papa dipaksa, ayo kamu ke gereja dan aku ke gereja? Tapi adik-adik Kak Yanti mau tanya, pernahkah kalian ngomong dalam hati kalian, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku? Pernah kalian ngomong seperti itu? Yuk buat adik-adik yang ada di rumah, siapapun kalian yang sedang menyaksikan acara ini, ikuti Kak Yanti berdoa. Ikuti Kak Yanti berdoa, katakan dengan suara yang keras. Satu, untuk kita datang ke pestanya Tuhan, kita harus pakai pakaian keselamatan. Ikuti Kak Yanti dengan keras, Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Mulai hari ini, aku pakai pakaian keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Kalian harus pakai pakaian keselamatan. Jangan lagi kalian ibadah karena dipaksa oleh orang tua, tapi kalian datang karena Tuhan adalah Juru Selamat kita. Amin. Yang kedua, kita pakai apa? Jubah kebenaran. Kebenaran seperti apa yang harus kita pakai? Tidak ada hal yang lain selain kebenaran firman Tuhan. Apakah bisa kebenaran diri kita sendiri membawa kita masuk ke pestanya Tuhan? Tidak bisa. Hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa membawa kita masuk dalam pestanya Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau terus pakai pakaian kebenaran, pakai firman Tuhan dalam hidup kalian. Kalau firman Tuhan terus dipakai setiap langkah kalian, setiap langkah, setiap apapun yang kalian lakukan, semua berdasar dengan firman. Amin. Yohanes 15 ayat yang ketiga berkata apa? Karena kamu sudah bersih oleh firman Tuhan. Kita tidak akan bisa bersih tanpa firman Tuhan. Oke, adik-adik, sudah tahu apa syarat yang kedua untuk kita ikut pestanya Tuhan? Tahu semua ya, kita harus pakai pakaian pesta. Yang pertama adalah pakaian keselamatan, yang kedua adalah jubah kebenaran. Ada yang ketiga. Mau tahu? Duduk yang manis. Tetap siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Semua konsentrasi fokus, kita akan lanjutkan yang ketiga. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan yang ketiga. Pakaian apa yang harus kita pakai? Ya, kita akan baca di Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Ayat ini mengatakan apa? Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Kalau ada pertanyaan siapa, tentunya tidak semua bisa naik ke gunung Tuhan. Dan firman itu dikatakan yang murni hatinya dan yang bersih tangannya. Adik-adik, pakaian yang ketiga, kita harus punya pakaian yang bersih. Bukan hanya, oh berarti aku cuci Kak dengan deterjen yang paling banyak. Bukan. Tapi hati kita harus punya hati yang bersih. Tangan kita tidak akan bisa berlaku bersih kalau hati kita tidak bersih. Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita kotor, tidak akan bisa mengeluarkan semua yang bersih. Mulut kita akan ngomong kotor, tangan kita akan berlaku yang kasar. Tapi kalau dari hati kita punya hati yang bersih. Kita punya mulut yang manis. Kita punya tangan yang memberkati banyak orang. Kak Yanti punya 2 cerita. Siap mendengarkan? Ada 2 tokoh yang akan Kak Yanti bahas hari ini. Siap-siap ya. Ada satu orang tokoh Alkitab. Di sini Kak Yanti punya 2 teko.
Kalau adik-adik pilih, kalian mau pilih teko yang ini, yang A, atau teko yang B kira-kira? Pilih yang mana? Kalau Kak Yanti jelas pilih yang A. Kenapa? Ini dari keramik, Kak. Bahannya harganya mahal pasti. Kalau yang ini cuman plastik. Jelek, Kak. Kita akan lihat ya. Ada satu orang tokoh yang di Alkitab ditulis dia cakep. Wah, siapa dia? Ada yang bisa jawab? Kak Yanti percaya, saya Kak. Dia cakep. Dan dari bahu ke atas, dia lebih tinggi dari teman-teman di sekitarnya. Wah, kalau sekarang pasti jadi idola. Dia bukan orang yang pendek, dia tinggi. Dan dia cerdas. Kalau orang lihat, dia seperti teko yang seperti ini. Teko yang mahal. Karena dia keren, orang-orang menunjuk dia jadi raja. Siapa dia? Saul. Dia adalah Raja Saul, yaitu raja pertama bangsa Israel. Kenapa orang-orang memilih Saul jadi raja? Karena dia keren, dia hebat, dan dia dijadikan raja. Ketika dia menjadi raja, dia melakukan hal yang baik enggak? Ini hal yang baik ya, dia melakukan hal yang baik. Tapi suatu hari, Saul melakukan sebuah kesalahan. Siapa yang masih ingat apa kesalahan Saul? Botol yang kedua yang berwarna lebih pekat, ini melambangkan dosa. Saul melakukan hal yang tidak taat. Saat dia harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban, Saulnya buru-buru, sudah kita persembahkan korban dulu. Dia melakukan kesalahan. Dan dia tetap membakar korban sendiri. Apakah boleh Saul membakar korban sendiri? Tidak boleh adik-adik, karena itu adalah pekerjaan dari Samuel. Hingga suatu kali Samuel datang dan dia kecewa, loh kok Saul sudah melakukan itu? Kok Saul sudah tidak taat? Kok Saul sudah membakar korban? Samuel menegur Saul. Dia ngomong, ayo kamu bertobat, kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Tapi Saulnya apa? Dia tetap mengeraskan hati, dia merasa itu benar. Dia bilang, loh Samuel kamu terlambat. Kita sudah hampir perang, nanti kita kalah. Kalau kamu tidak datang-datang. Dia terus marah. Dan dia isi hidupnya dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi ada tokoh kedua yang dia tidak dilihat oleh ayahnya sekalipun. Adik-adik pasti tahu siapa dia. Ketika Samuel memanggil, Pak, mana anak-anakmu? Wah, dia panggil, ini anak-anakku semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi enggak? Dan satu bapak ini ngomong, ada. Tapi satu orang, dia di padang. Loh ngapain Pak? Dia menggembalakan domba. Siapa namanya? Daud. Ayahnya pun tidak mau memamerkan Daud di hadapan Nabi Samuel. Dia seperti ini. Seperti teko yang kelihatannya dari plastik. Jelek. Dia tidak dipandang. Tapi hari itu Samuel dengan pimpinan roh Tuhan, dia mengurapi Daud menjadi raja. Apakah Daud langsung menjadi raja? Dia di istana? Enggak. Dia harus melewati puluhan tahun, belasan tahun proses untuk dia menjadi raja. Dan satu kali ketika Daud menjadi raja, Daud juga melakukan kesalahan. Sama dengan hidup kita adik-adik, kita juga melakukan banyak kesalahan. Apa kesalahan Daud? Ada yang tahu? Daud mengingini milik orang lain. Daud sudah punya istri, tapi dia lihat satu perempuan yang cantik bernama Batsyeba. Siapa dia? Batsyeba. Ada suaminya enggak? Namanya Uria. Dan Daud melakukan apa? Dia membunuh Uria. Dia melakukan dosa. Padahal selama dia di padang, apa yang Daud lakukan? Dia menyembah Tuhan. Dia isi hidupnya dengan sesuatu yang baik. Tapi Daud tetap berdosa. Dan dosa yang Daud lakukan itu kekejian di hadapan Tuhan. Daud membunuh Uria, walaupun bukan dengan tangannya sendiri. Daud melakukan itu. Adik-adik, hingga suatu kali Nabi Nathan datang dan dia menegur Daud. Daud, kamu salah. Apa yang dilakukan Daud adik-adik? Dia berpuasa, dia menutupi mukanya, dia berpuasa, dia berdoa, minta ampun ke Tuhan. Dia bertobat. Apa yang terjadi dengan Daud? Anaknya mati,
betul anak yang dilahirkan Batsyeba mati. Tetapi Daud, dia punya hati, dia bertobat. Dia punya hati yang dekat dengan Tuhan. Dia ketika Nathan datang menegur, Daud langsung bertobat. Sekarang kita mau lihat apa yang terjadi dengan Saul dan Daud. Ini seperti Saul. Apa yang ada dalam hati Saul? Cairan yang kotor. Adik-adik mau minum? Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Hidupnya tetap bersih. Walaupun Saul dan Daud sama-sama pernah melakukan dosa. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata apa? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan, Dia melihat hati. Hari ini, mungkin kalian orang yang hebat, kalian kaya, kalian terkenal, tapi sekali lagi Tuhan tidak lihat siapa kalian, tapi Tuhan lihat apa yang di dalam hati kalian. Orang melihat kalian hebat, mahal, seperti Saul. Tapi hari-hari ini mungkin kalian merasa aku ini seperti Daud. Aku ini siapa toh kak? Mama papaku bukan orang yang terkenal. Aku bukan dari keluarga yang punya. Tapi Tuhan lihat hati kita. Kenapa Daud dengan gampang dia bertobat? Daud punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daud selalu dekat dengan Roh Kudus. Kalau berapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Dia yang selalu mengingatkan kita akan dosa. Hari ini, dimanapun adik-adik berada, kalian mau jadi seperti siapa? Saul atau Daud? Semua melakukan kesalahan? Iya, semua melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mau kita punya hati yang bersih. Hati yang gampang bertobat. Hati yang ketika ditegur, tidak seperti Saul, udah aku yang benar. Enggak. Tapi dia berkata, iya Tuhan, aku yang salah. Aku minta ampun. Daud bertobat setiap hari. Amin adik-adik. Siapa yang mau lakukan itu? Syarat yang ketiga. Pakaian yang ketiga yang harus kita pakai. Kita punya hati yang bersih. Bukan pakaian yang mahal. Bukan pakaian secara badaniah yang bersih. Tapi hati kita. Dan yang bisa melihat hati kita, tidak bisa orang lain. Tapi Tuhan. Orang lain hanya bisa melihat dari apa? Dari buah yang kita keluarkan. Kalau hati kita bersih, buah yang kita keluarkan adalah buah yang manis. Kita akan ngomong yang manis, kita akan berlaku yang manis. Tapi kalau hati kita kotor, kita akan iri hati, kita akan ngomong kotor, kita akan melakukan hal-hal yang membuat orang lain, ih orang ini kok kayak gini sih? Orang lain tidak akan suka. Siapa yang mau punya hati yang bersih? Siapa adik-adik di sini yang mau punya hati yang bersih? Amin. Semua mau punya hati yang bersih? Yuk sekarang semua tutup Alkitabnya. Tutup dulu catatannya. Kita tundukkan kepala sama-sama. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau punya hati yang bersih. Ya adik-adik yang ada di rumah, taruh satu tangan di dada. Kita mau minta sehari ini sama Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku. Bentuk hidupku Tuhan. Supaya kami punya hati yang bersih. Dan kami dilayakkan untuk masuk ke dalam pestamu Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama sebuah lagu baru. Kalian ikuti dan nyanyikan itu keluar dari hati. Biar lagu ini menjadi doa setiap kita. Tuhan, bersihkan hatiku. Karena tidak ada yang bisa membersihkan hati kita. Kecuali Tuhan yang mengerjakannya buat kita. Terima kasih Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu.
yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Nyanyikan lagu ini keluar dari hati setiap kita. Dan biar ini Tuhan terus bersihkan hidupku, bentuk hidupku Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Yuk semua adik-adik kita angkat tangan sama-sama. Tuhan, biar lagu ini jadi doa setiap kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak Tuhan di antara kami hati kami masih kotor. Hari ini kami minta bersihkan hati kami Tuhan. Basuh hati kami, bersihkan dari semua dosa, bersihkan dari semua kenakalan-kenakalan yang kami lakukan. Kami mau punya hati yang bersih Tuhan, supaya kami layak masuk ke dalam pesta-Mu, supaya kami layak Tuhan ada di dalam pesta-Mu. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Tuhan, tolong mereka Tuhan, bersihkan hidup mereka, bersihkan hati mereka, biar menyenangkan-Mu itu yang menjadi kerinduan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, biar firman-Mu terus berbicara dalam hidup setiap kami. Firman-Mu yang terus membersihkan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan terus bertumbuh subur dalam hidup kami dan berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.